pada tahun 98 itu saya ikut demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Pak Harto. Saya pegawai negeri sipil, tetapi pada waktu itu saya di Jogja bersama teman-teman, ada 87 perguruan tinggi pada waktu itu bergerak bersama-sama agar Pak Harto turun. Ketika Pak Harto kemudian mengumumkan akan melakukan reshuffle dan akan mempercepat pemilu, kami dari Jogja berteriak, tidak ada reshuffle, Pak Harto harus turun. Sehingga pada saat itu Pak Harto kemudian, sesudah mengambil 11 tokoh agama itu, pada akhirnya 2 hari kemudian berhenti juga. Artinya pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu ada Amin Rais, Lukman Sutrisno, puluhan ribu orang berbaris di Jogja menuju keraton agar Pak Harto turun dan tidak bisa ditawar. Itu pengalaman saya tentang Pak Harto. Yang kedua, pada tahun 78, saya adalah mahasiswa baru yang untuk pertama kali ikut demonstrasi mahasiswa di Indonesia yang isunya minta Pak Harto diganti. Sebelum itu tidak ada demo minta Pak Harto diganti. Ada tahun 74 Malari itu tidak minta Pak Harto diganti, itu demo untuk modal asing, untuk dominasi Jepang di sini. Tapi 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara. Korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail, dan sebagainya itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Lalu jauh sebelum itu saya masih teringat ketika Pak Harto baru naik presiden. Saya masih kecil, ini untuk memberi bingkai dulu pada apa yang ingin saya sampaikan. Saya masih kecil pada waktu Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Benar kata Pak Kiflan, saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya. Nah, sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Ya, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Dari vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh ditanya saya secara spontan. Siapa yang korupsi di partai ini? Siapa korupsi? Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di partai.